ada nggak aktivitas GMKI untuk berpartisipasi menggugah kesadaran mahasiswa terhadap isu kepemiluan? Pendidikan pemilih milenial partisipatif. Kontribusi dari anak-anak muda yang memang menaruh hati dan menaruh harapannya untuk pemilu ini bisa sukses dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang mahasiswa ini jadi petugas KPPS, pasti mama papa kamu kan pasti juga akan ikut ke TPS. Malu dong anaknya jadi petugas KPPS, masa papa mamanya nggak nyoblos. Karena itu tanggung jawab utama kita sebagai warga negara dan juga sebagai generasi milenial yang kemudian itu menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Halo teman pemilih, apa kabar? Senang bisa ketemu lagi dengan teman pemilih semua hanya di podcast KPU RI. Untuk episode kali ini kita akan kedatangan tamu yang sama serunya dengan semua tamu-tamu yang sudah pernah mampir di podcast KPU RI. Hari ini adalah kesempatan yang menyenangkan sekali karena di studio podcast KPU RI kita dapat hadir nih teman yang masih muda, masih bau-bau kampus. Jadi vibes-nya ini masih ketemu sama kayak anak-anak mahasiswa atau ya kayak baru lulus dari mahasiswa gitu deh. Nah teman pemilih, kenalkan untuk minggu ini, kali ini kita akan bertemu dengan salah satu teman kita yang merupakan pengurus dan juga bagian dari salah satu organisasi masyarakat yang ada di tanah air ini. Kenalin dulu dong, ini namanya teman kita namanya Alphonse. Halo Alphonse. Halo, salam teman-teman pemilih. Iya, salamnya gimana sih kalau GMKI biasanya kalau kasih salamnya gimana sih? Gini. Gitu aja. Bisa begini juga. Oh begini juga, kayak bapak-bapak ya kalau begini ya. Salam semangat. Oh ini salam semangat, ya. Nanti kita coba salamnya. Nah teman pemilih, sambut ini adalah Alphonse, teman kita dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Atau kita biasa menyebutnya, mungkin teman pemilih juga sudah sering mendengar singkatannya GMKI ya. Ya Alphonse ya, oke. Teman kita ini Alphonse ini nama lengkapnya Alphonsius Alphonse. Kenalan dong sama teman pemilih dulu, coba perkenalkan dulu Alphonse ini siapa. Coba yuk langsung silahkan kenalan dengan teman pemilih. Oke, terima kasih Mbak Reni. Salam hormat bagi teman-teman pemilih di seluruh Indonesia. Perkenalkan saya Alphonse Ratukani. Ya, Alphonse Ratukani. Saat ini sebagai pengurus pusat GMKI. Saya di Sekretaris Fungsi Pendidikan Kader PPGMKI masa bakti 2020-2022. 2020-2022 ya. Iya, ini masih bertugas berarti. Panggilannya Alphonse ya. Panggilannya Alphonse. Panggilannya Alphonse. Nah, teman pemilih, mungkin untuk teman pemilih yang bisa jadi baru pertama kali ini dengar nama GMKI atau mungkin sudah pernah dengar tapi kayak pengen tahu lebih jauh lagi, pengen kenal lebih dalam lagi tentang GMKI, bisa dong ceritain dulu Alphonse, GMKI itu sejarahnya seperti apa sih? Karena teman pemilih harus tahu GMKI itu bukan sebuah organisasi baru yang baru-baru hadir di tanah air, itu bukan, itu sudah ada sejak berbarengan dengan sejarah Indonesia terbentuk, Indonesia merdeka, terbentuk di sekitar tahun 1950 ya Alphonse ya. Boleh cerita dong Alphonse kayak gimana sih sejarah GMKI? Iya, terima kasih Mbak Reni. Kalau kita teman-teman dengar dan pernah baca di beberapa media tentang GMKI, tentu orang yang baru dengar mungkin pikir ini organisasi baru. Organisasi baru yang saat ini teman-teman khususnya mahasiswa sedang untuk terlibat dan belajar di dalamnya. Nah, tetapi yang perlu teman-teman pemilih ketahui bahwa GMKI embrionya itu lahir dari sejak tahun 1930 ketika itu masa Chief of Java. Itu yang dipelopori oleh founding father GMKI, John Lemena dan kawan-kawannya, yang kemudian ketika tahun 1945 itu terbentuk yang namanya PMKI, itu Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, setelah itu tahun 1950 itu pada 9 Februari 1950 maka itulah pertama kali terbentuknya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, yang di mana waktu itu ketua pertamanya adalah Johannes Lemena, itu sebelum Kongres GMKI pertama. Nah, untuk kalau
kita belajar sejarah GMKI dan juga belajar sejarah Indonesia, sebenarnya gerakan mahasiswa Kristen Indonesia ini sudah sangat berkontribusi terhadap proses menuju kemerdekaan Republik Indonesia pada saat ini. Gitu. Karena beberapa kader-kadernya, beberapa founding father GMKI juga terlibat dalam pergerakan pemuda, organisasi pemuda. Nah, salah satunya Jonas Lemena. Jonas Lemena inilah salah satu tokoh pergerakan pemuda Indonesia yang dimana ketika dia ikut kongres pertama pemuda, kongres kedua juga, yang kemudian itu sama-sama mempelopori terkait lahirnya gerakan-gerakan pemuda di Indonesia ini untuk mendukung proses-proses menuju merdekanya Republik Indonesia. Iya, karena itu adalah tahun-tahun di mana tidak hanya Indonesia merdeka di tahun 1945, namun juga tahun-tahun setelah itu juga kan merupakan tahun-tahun awal bagi negara Indonesia ini pertama berdiri ya. Banyak hal-hal yang harus menuntut warga-warga Indonesianya yang pintar untuk berperan serta mengambil andil dalam pembentukan ketatanegaraan ya, Alphonse ya. Betul-betul. Nah, seperti itu tadi teman pemilih sejarahnya GMKI. Jadi GMKI itu bukan organisasi baru aja ada, tapi memang ternyata itu menjadi bagian seiring dengan berdirinya negara kita tercinta Indonesia. Kalau keberadaan GMKI sendiri itu kayak di tiap kampus gitu ada gitu ya, Alphonse ya? Kalau keberadaan GMKI, kalau kita di GMKI itu ada cabang, ada pengurus pusat. Nah, tentu di saat ini kita cabang-cabang GMKI ini sudah 110 cabang di seluruh Indonesia. Cabang itu kayak di tiap provinsi nggak sih? Atau dia ada di tiap provinsi, ada juga di kabupaten kota yang punya kampus. Jadi kita bukan organisasi yang berdiri di mana kabupaten itu tidak punya kampus terus ada GMKI di situ, tidak. Lahirnya GMKI karena ada perguruan tinggi di situ. Nah, karena makanya anggota-anggotanya adalah mahasiswa. Nah, harus mahasiswa. Gitu. Sehingga kita tidak bisa lepaskan antara GMKI dengan kampus. Berarti memang titik-titiknya ada di kota-kota, baik itu kap kota ataupun di provinsi yang memang ada kampus-kampusnya ya. Jadi udah bisa lihat tuh sebarannya ada di mana aja gitu yang ada kampus-kampusnya. Oh ya, kalau Alphonse sendiri itu baru aja lulus dari kampus mana, Alphonse? Saya baru 2017 lulus dari kampus Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di Provinsi NTT. Provinsi NTT cukup jauh, tapi sekarang kalau mungkin teman-teman pernah dengar Sumba, itu tahun 2018 pernah majalah Fokus Jerman itu mengeluarkan rilisnya bahwa itu salah satu pulau terindah di dunia. Iya, itu cantik banget landscape-nya ya. Semua teman pemilih juga pasti tahu kan nih. Coba teman pemilih yang asli dari NTT juga dan memang menjadi saksi hidup bahwa Sumba itu memang segitu indahnya ya. Coba tulis komentar di sini asalnya dari mana, dari desa mana atau dari kecamatan mana ya. Nah, Alphonse berarti boleh tahu nggak teman-teman mahasiswa Kristen yang menjadi bagian dari GMKI ini biasanya itu ada di fakultas apa aja nih kebanyakan sejauh ini? Kalau kita GMKI hampir semua fakultas ya. Gitu ya? Hampir semua fakultas, semua bidang ilmu karena sasarannya kita bukan hanya fakultas-fakultas tertentu ataupun program studi tertentu. Tetapi yang semua mahasiswa yang mau masuk untuk berproses di GMKI itu tetap diakomodir semua gitu. Karena kita di GMKI ada proses penerimaan anggota baru yang disebut dengan MAPER, yang kemudian ketika mereka sudah bergabung di GMKI, disitulah proses-proses pengkaderan itu mulai berjalan di situ. Gitu. Nah, berarti nanti bisa nih ini pasti teman-teman GMKI semua nanti pas penayangan perdananya pasti pada nonton semua ya. Coba nanti pada komen teman-teman semua ini dari GMKI apa istilahnya? Cabang atau komisariat gitu? Cabang ya, dari GMKI cabang mana? Coba komentar ya dari mana aja, nanti silahkan kasih tahu keberadaannya ada di mana ya. Kalau sampai saat ini nih, kalau kita mau ngulik sejarah berdirinya organisasi ini dari awal, katanya itu kan kalau kita baca di wiki itu berawal dari kumpulan mahasiswa kedokteran dan hukum nih. Terus ternyata perkembangannya sekarang seperti cerita Alphonse tadi nggak hanya terbatas pada mahasiswa fakultas tertentu, ternyata semua ya. Semua. Dan kalau berarti kan aktivitas yang dilakukan teman-teman di GMKI itu adalah aktivitas yang memang universal. Ya, betul. Bisa dilakukan orang dengan latar belakang pendidikan apapun ya. Iya betul. Sejauh ini tuh biasanya yang banyak dilakukan teman-teman GMKI kalau di kampus itu biasanya aktivitasnya apa aja, Alphonse? Kalau
yang biasa dilakukan oleh teman-teman di kampus ini karena kita punya program kerja di masing-masing cabang. Yeah. Nah, program kerja itu dibentuk ataupun dirumuskan ketika pelaksanaan konfercap atau konferensi cabang. Di situ terjadi penilaian terkait dengan laporan pertanggungjawaban pada pengurus cabang. Fokusnya kalau fokusnya tergantung isu dari daerah. Nah, isu daerah maupun isu nasional. Nah, tetapi selama ini fokus utama kita adalah karena kita 3 bidang yang paling utama nih, ada bidang organisasi, ada bidang pendidikan kader, dan ada bidang aksi dan pelayanan. Tapi isu-isu yang kemudian berkembang di tingkatan wilayah itu fokus kita ada yang aksi-aksi sosial yang lebih kepada masyarakat. Terus teman-teman sekarang juga bergerak di desa dampingan. Gitu. Ada beberapa cabang yang punya desa dampingan untuk pemberdayaan masyarakat ke sana. Gitu. Terus juga isu-isu yang secara nasional itu sebelum bergerak itu harus punya kajiannya, dan biasanya teman-teman selalu berkolaborasi itu dengan kampus, dengan BEM. Dengan gitu, BEM ya. Untuk buat kajiannya. Kalau bikin desa dampingan itu maksudnya kayak agar masyarakat di desa situ bisa lebih berswadaya gitu ya. Misalnya pasti kayak ekonomi atau di bidang apa biasanya? Kalau kita di GMKI tergantung desanya ya, kita melihat potensi di desa itu. Nah, salah satu contohnya teman-teman beberapa cabang yang selama ini gerak di desa binaan itu bergeraknya di bidang ekonomi, terus bidang pertanian, terus bidang peternakan juga, terus bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini ada beberapa cabang-cabang kita itu yang membentuk taman-taman baca untuk memfasilitasi adik-adik kita yang di desa itu yang tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal, yang selama ini kekurangan buku-buku bacaannya, mereka menjadi pengajar di desa itu untuk adik-adik yang dari SD sampai SMP. Bisa sebutin salah satu atau beberapa yang pernah terjadi atau pernah dialami nih sama Alphonse, kayak desa dampingan gitu, misalnya di daerah mana, di desa mana? Kalau pengalaman saya ketika jadi ketua cabang itu kita dampingi ada yang namanya ada satu desa Mbatapuhu, desa Rambangaru, itu di daerah Sumba Timur. Nah, terus teman-teman di Merauke juga punya desa, punya taman baca. Teman-teman di Ambon juga punya desa dampingan yang menariknya teman-teman di Ambon ini sampai merumuskan satu kajian yang kemudian akan bisa kita pakai kalau kita sepakati di GMKI ya. Itu terkait dengan pemberdayaan desanya GMKI. Jadi itu satu kajian yang kemudian itu kita sebarkan di cabang-cabang yang kemungkinan kalau disepakati ya, itu menjadi acuan kita untuk melakukan pemberdayaan. Apa tuh? Di bidang apa itu? Ya, itu di bidang pertanian, di bidang sosial, budaya, pendidikan juga ada semua di situ. Oh gitu. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa ikut mendampingi di situ tuh kayak di sela-sela jam kuliah kali ya? Di sela-sela masa kuliah kali ya? Iya, ada di sela-sela masa kuliah. Terus biasanya di akhir pekan. Terus ada juga yang live in di desa. Oh gitu. Nah, tujuannya kita live in di desa itu supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Supaya ketika kita kan ini aktivis. Nah, dikatakan aktivis itu kalau kita tidak tahu kondisi real di tingkatan masyarakat paling bawah. Jadi ya supaya kita jangan terlalu banyak berkor-kor tanpa kita dapatkan data yang real gitu. Kira-kira seperti biar itu. Ngerti rasanya yang sebenarnya gimana gitu ya. Betul. Gitu. Nggak cuma maju di depannya aja, tapi sebenarnya rasanya itu yang sebenarnya dialami oleh masyarakat yang didampingi itu. Seperti apa rasanya gitu ya? Maksudnya gitu ya? Iya benar. Nah, teman pemilih, kita masih akan ingin cari tahu lebih banyak lagi apa aja sih kiprah atau aktivitas yang dilakukan oleh GMKI khususnya dalam hal kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Salah satunya kan yang kita nantikan adalah dalam pemilu 2024 nanti, ya kan Alphonse ya. Nah, nanti teman pemilih jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita masih akan bersama-sama dengan Alphonse dari GMKI dan kita akan cari tahu cerita lebih banyak lagi bersama teman-teman GMKI ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Teman pemilih, terima kasih ya masih terus bersama di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode kali ini masih bersama saya Reni sebagai host untuk podcast KPU RI, dan tentu saja masih bersama tamu spesial kita yaitu Alphonse dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Alphonse, mengingat
kamu kan juga baru-baru banget ya lulus dari kampus ya. Dan itu sebenarnya kamu lulus dari kampus itu kan sebelum pandemik tuh ya. Betul. Masih ingat nggak rasanya seperti apa sih kehidupan di kampus di masa kamu kemarin itu? Menyenangkan sekali dibandingkan ya? yang sekarang ya. Artinya aktivitas kita. Sebentar, maksudnya apa? Dibandingkan sekarang apa? Karena intensitas perjumpaan kita dengan kawan-kawan secara langsung itu sangat terasa sekali, kekeluargaannya, kebersamaannya gitu. Ya. Ya. Ketika kalau teman-teman nih, misalkan nih teman pemilih ada yang nonton nih, terus ngerasa bosen banget di kampus, syukurilah hidup kamu. Ketika ya nggak, Fons, ketika kamu sudah keluar dari kampus ya, yang ada kamu akan merindukan semua waktu-waktu yang ada di kampus itu, ya nggak? Betul sekali. Rasa begitu ya. Iya, ternyata apa yang dirasakan semua orang itu di tahap-tahap hidupnya tuh salah satu masa yang tidak terlupakan itu adalah ya masa kuliah ya. Masa dimana kita belum terlalu harus bertanggung jawab gitu ya, Alphonse ya. Betul sekali. Masih ada yang nanggung gitu kan, terus kayak kita masih bebas melakukan hal-hal yang kayak masih bisa untuk diri sendiri gitu ya. Nah, betul sekali. Jadi seru ya jadi mahasiswa ya. Seru sekali. Kalau bisa diulang maunya sih ulang-ulang lagi ya. Iya. Tapi kan nggak bisa. Harus pikirkan masa depan. Masa depan kita ini kan tumbuh ya, Alphonse ya, bertumbuh. Jadi harus mulai bisa bertanggung jawab ya. Sudah, mari kita jalan, jalan hidup ini. Nah, teman pemilih, kalau tadi kita sudah sempat diceritain sama Alphonse nih di segmen sebelum ini tadi beberapa aktivitas yang dilakukan GMKI secara umum di seluruh Indonesia ya, Alphonse ya. Dan ternyata memang fokus aktivitasnya itu masih dekat dengan isu-isu sosial. Yep. Tadi itu apa aja ya, Alphonse? Kayak ya ekonomi, pertanian, isu apa lagi ya? Pendidikan, kesehatan, isu perempuan. Ya kan. Berarti di masa itu banyak juga kali bikin turun ke jalan gitu ya, Alphonse ya? Iya, kita GMKI sebenarnya GMKI itu punya strategi tersendiri ya. Iya. Bahwa turun ke jalan itu adalah alternatif terakhir ketika aspirasi kita itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Sehingga ketika kita mau melakukan aksi, kita tidak bisa jalan begitu saja, harus punya kajian yang matang, yang mendalam, agar kita bisa juga menyampaikan bukan hanya sekedar berbicara saja, tapi ada data yang kita harus siapkan, ada kajiannya gitu. Sebagai kan kita dikenal GMKI ini sebagai organisasi intelektual juga. Iya. Dan itu sebenarnya jujur aja teman pemilih menumbuhkan rasa bangga loh, Alphonse, kalau di aku pribadi ya, kayak teman-teman mahasiswa which is yang baru aja pada lulus ya, maksudnya kan ini kan adik-adik yang generasi apa ya namanya ya, berarti ya Gen Y ya atau Gen Z ya atau apa sih, gen apa sih itu yang ini yang anak-anak seumuran ini. Kamu gen apa sih, angkatan apa sih? Z ya, Gen Z ya. Oke. Ternyata memang kalau kita ngeliat di media sosial secara umum anak Gen Z itu ya isinya ya main, seru-seruan, happy, generasi strawberry and else gitu. Tapi ternyata sebagian dari mereka masih ada yang mau menggunakan waktunya di masa kuliah juga untuk raising isu-isu sosial ya. Betul. Dan masih mau olah pikir, terus juga berani juga untuk unjuk aksi apa yang jadi fokus perjuangannya gitu ya. Betul. Ini sesuatu yang membanggakan ya nggak, teman pemilih? Senang loh untuk mendengarnya teman-teman Gen Z punya atensi yang khususnya di teman-teman GMKI ya. Nah, kalau aktivitas yang tadi sudah sempat diceritain sama Alphonse itu kan isu-isu sosial dengan segala macam pernik-perniknya, segala angle. Kalau teman-teman GMKI itu ada perhatian khusus nggak kepada situasi kepemiluan, Alphonse? Cerita dong. Kalau kepemiluan itu sangat ini juga menjadi salah satu isu yang kami fokuskan. Gitu. Ya, mulai dari di atas tahun 2000-an lah. Karena kita harus akui bahwa founding father-nya kami GMKI dan juga para senior itu rata-rata berkecimpung di dunia politik dan lain sebagainya, yang juga terlibat aktif dalam proses-proses demokrasi di negara ini. Nah, sehingga kami pun GMKI tidak bisa lepas dengan yang seperti itu. Intinya kami juga akui bahwa GMKI adalah organisasi yang tidak berafiliasi dengan partai politik, tetapi kader-kader GMKI dan sekarang GMKI itu bisa mengambil peran sebagai memberikan pendidikan politik yang baik di tingkatan masyarakat. Nah, terbukti ketika
para kader-kader GMKI ketika mereka masih mahasiswa, ya banyak yang terlibat dalam menjadi petugas KPPS. Oh gitu. Ya, menjadi panwas cam juga, menjadi PPK juga di tingkatan kecamatan. Mahasiswa. Bahkan ya. Oh ya. Ada mahasiswa yang terlibat. Gitu. Bahkan ada beberapa senior kami juga yang memang terlibat di situ secara aktif. Oh gitu. Menjadi petugas KPPS. Menjadi petugas KPPS. Pas masih mahasiswa. Iya. Oh gitu. Itu tahun berarti pemilu yang kapan berarti? Kalau saya pemilu 2014 ya kalau tidak salah. Itu ya 2014 itu ya. Udah ikutan. Itu sudah jadi pengawas TPS waktu itu saya. Oh, jadi gitu. Terlibat dalam KPPS juga. Sebagai KPPS. Ya, sebagai KPPS. Oh, waktu terus itu di tingkatan TPS itu di Sumba Timur juga di tempat Kabupaten, asal ya. Iya, berarti di tempat memilih kamu dong. Tempat memilih saya. Iya kan, karena supaya nanti petugas KPPS kan juga harus nyoblos juga, ya kan. Oh, betul. berarti di TPS tempat kamu nyoblos ya. Ya. Oh gitu. Oh itu pemilu 2014 ya. Itu masih mahasiswa ya kamu ya. Masih mahasiswa saya. Itu teman pilih ini ya, berarti memang teman-teman mahasiswa pun sudah ada loh yang terlibat sebagai petugas KPPS bahkan di pemilu 2014. Which is biasanya secara umum itu ya, Alphonse ya, teman pemilih itu biasanya masyarakat seluruh Indonesia tuh tahunnya biasanya menjadi petugas KPPS itu adalah senior citizen ya, jadi warga lokal yang biasanya sudah sepuh-sepuh gitu kan, sudah senior gitu kan. Oh ternyata di tempat kamu di Sumba bahkan mahasiswa sudah ikut terlibat ya? Mahasiswa ada terlibat. Oh, itu menarik sekali loh itu. Ada yang jadi petugas KPPS, ada yang jadi pengawas TPS. Ya, oh gitu. Itu pengalaman pribadinya Alphonse nih, berarti pernah menjadi petugas KPPS juga, pernah terlibat. Itu rasanya gimana waktu itu? Yang pertama rasanya bangga ya. Bangga karena ya. sebagai mahasiswa yang boleh dilihat dari tingkatan masyarakat ini masih anak kecil. Iya. Tetapi kita punya peran penting dalam proses demokrasi di wilayah kita masing-masing. Dan bagi saya itu adalah tanggung jawab. Sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, ya kitalah yang mempersiapkan diri kita dan juga membantu terselenggaranya proses pemilihan di daerah kita masing-masing. Karena kita tidak bisa pungkiri khususnya di wilayah kami di NTT, bahkan di beberapa wilayah lainnya misalnya di Papua, dibutuhkan mahasiswa yang harus gerak gitu, karena tingkat pemahaman dan juga tingkat sumber daya manusianya itu yang cukup terbatas. Itu keren banget loh teman pemilih tuh. Siapa teman pemilih yang saat ini lagi jadi mahasiswa atau bakal jadi mahasiswa, ayo kira-kira nanti di pemilu 2024 ada yang berani nggak challenge diri sendiri kayak yang sudah dilakukan Alphonse dulu, menjadi petugas KPPS tuh. Omong-omong waktu itu biar jadi petugas KPPS ya kamu bilang dulu sama orang tua atau sama keluarga kamu, atau langsung ngomong sama pegawai di mana ya, di desa ya, di kelurahan atau di desa dulu gimana? Itu bicara di mama dulu, karena mama. Ya, karena mama saya setuju. Ya, mama malah bangga. Oh gitu. Itu juga memotivasi mereka untuk mereka datang ke TPS sebenarnya. Iya, mau lihat anakku. Karena ada anak di sana. Anakku petugas KPPS-nya loh. Mama kamu begitu? Iya. Waktu itu begitu. Bukan hanya mama saja, ada om, keluarga. Iya. Semua cerita Alphonse jadi petugas KPPS. Ayo kita ke TPS gitu jadinya, gitu ya. Itu jadi motivasi untuk mereka pergi. Seru banget. Coblos. Coblos. Jadi harus pada ikut nyoblos, malu sama Alphonse gitu kan ya. Aku jadi petugas di TPS gitu. Jadi enak juga ya, seru juga. Jadi bisa seru. Minimal keluarga kita sendiri yang ada di hidup barengan sama kita, deket sama kita, mereka mau menggunakan hak suaranya. Betul sekali. Luar biasa banget. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Alphonse sih, keren banget ya. Top ya teman memilih ya, top banget nih. Siapa yang mau men-challenge dirinya sendiri kayak Alphonse menjadi petugas KPPS ketika masih mahasiswa, itu pasti top banget. Mama kamu bakal bangga. Ya nggak? Sampai kena, aduh maaf. Papa kamu bakal bangga, ya nggak Alphonse? Omnya bakal bangga, ya nggak sih? Terus kayak itu kan jadi pengalaman ternilai seumur hidup. Dan sepertinya teman pemilih semuanya juga pasti setuju, Alphonse juga pasti setuju, karena itu adalah salah satu bentuk nyata peran yang dilakukan oleh mahasiswa nih, berkontribusi ke dalam kehidupan demokrasi di tanah airnya. Jadilah petugas KPPS ya. Luar biasa. Ayo mari kita ajak teman pemilih semua untuk jadi petugas KPPS ya. Nah Alphonse, itu kan cerita Alphonse pribadi. Ternyata Alphonse berani untuk men-challenge diri sendiri menjadi petugas KPPS. Nah omong-omong balik lagi ke
GMKI waktu itu di sekitaran pemilu yang sebelum ini nih, berarti ada nggak aktivitas yang dilakukan teman-teman GMKI di seluruh Indonesia yang terkait dengan kepemiluan, bikin gerakan apa gitu? Ya, karena memang isu pemilihan serentak dan juga isu pemilu di Indonesia ini, kita tidak pernah terlepas dengan gerakan-gerakan yang juga dibuat oleh GMKI. Nah, salah satunya di tahun 2018 itu dari tataran pengurus pusat membentuk yang namanya satu lembaga pemantau pemilu. Itu dari GMKI. Nah, itu didaftarkan di Bawaslu RI, yang kemudian itu dari pengurus pusat itu menggerakkan semua cabang yang 100 waktu itu masih 102 cabang. Menggerakkan 102 cabang itu sehingga masing-masing badan pengurus cabang di tingkatan wilayah, tingkat kabupaten. Nah, kita kan ada cabang, terus ada koordinator wilayah. Nah, koordinator wilayah ini yang menaungi beberapa cabang-cabang yang dalam sesuai dengan misalnya satu provinsi atau yang ada yang 2 provinsi yang koordinator wilayah ini. Nah, sehingga ketika ada instruksi dari pengurus pusat, kita di tingkatan cabang menindaklanjuti untuk membentuk juga tim pantau ini di tingkat wilayah apa ini. namanya? Tim apa? Tim pemantau pemilu. Tim pemantau pemilu. Oh, tim gitu. Tim pemantau pemilu yang dari GMKI. Itu dari tahun berapa itu? Tahun 2018. Oh, berarti tepat sebelum pemilu 2019. Ya, betul. Oh, gitu. 2019 itulah kita turun bersama-sama dengan kader-kader GMKI. Nah, ketika waktu itu yang dilakukan adalah hadir di TPS. Hadir di TPS. Oh, gitu. Kita hadir di TPS dengan pembagian sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan anggota kita di cabang yang dikoordinir oleh teman-teman badan pengurus cabang waktu itu. Nah, kebetulan saya salah satunya yang terlibat waktu itu. Saya kebetulan bertugas di kecamatan saya yang mengkoordinir beberapa desa. Nah, beberapa desa itu kan teman-teman anggota ini ada yang pulang ke kampung ketika hari H pencoblosan itu. Sekalian nyoblos kan? Ketika mereka turun pencoblosan, di situ juga mereka akan menjadi tim pantau. Oh, sekalian memantau. Karena ada format yang kita kasih, yang dari pengurus pusat itu yang kita isian itu yang ketika mereka menemukan kendala-kendala atau melaporkan dan lain sebagainya itu kan kita selalu koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota waktu itu. Nah, ketika kita turun pun dari kabupaten, kita laporkan di Panwascam. Nah, kita sama-sama dengan Panwascam, tetapi kita di luar daripada lingkaran inilah. Iya, jadi maksudnya pemantau independen ya. Pemantau independen. Iya, betul. Ya. Dari unsur mahasiswa. Dari unsur mahasiswa. Itu yang dari untuk tim pantau pemilunya. Tetapi ada juga rekan-rekan kita atau teman-teman dari GMKI yang terlibat dalam relawan demokrasi. Oh, gitu. Ya, kita dorong teman-teman anggota GMKI ini, kan ada satu program dari KPU tuh yang relawan demokrasi itu. Betul. Nah, itu kalau di wilayahku dan beberapa tempat yang sepengetahuan saya, itu rata-rata GMKI, anggota-anggota GMKI yang masih mahasiswa, bahkan yang sudah selesai mahasiswa tapi dia masih GMKI, dia masuk menjadi relawan demokrasi di situ. Gitu. Yang bertugas di kecamatan, yang turun bersama-sama dengan PPK kalau di tingkat kecamatan ya. Nah, itu bersama-sama untuk melakukan sosialisasi. Nah, karena salah satu strategi yang juga kami diskusikan di GMKI waktu itu adalah, nah, kita tahu bahwa kita ini Indonesia sangat kaya dengan budayanya, kaya dengan berbeda-bedanya kita, gitu. Sehingga kita masuk dengan berbagai macam karakter masyarakat kita itu, kita tidak bisa pakai dengan gayanya kita mahasiswa. Oh, gitu. Jadi kita pakai dengan strategi pendekatan budaya, kita menyampaikan sosialisasi di tingkatan masyarakat, dan itu mereka cepat paham. Oh iya. Ya, bahkan kita pakai bahasa daerahnya kita sendiri. Oh gitu. Iya. Dengan metode yang local wisdom ya. Wisdom, betul. Iya, betul. Kearifan lokal itu memang biasanya lebih mempan, ya nggak, teman-teman? Oh, itu menarik sekali ya. Jadi dari sejak pemilu, bahkan pemilu yang terakhir sebelum ini pun 2019, teman-teman GMKI banyak terlibat dan punya aktivitas langsung dalam pelaksanaan pemilu, bahkan di hari ya, memantau ya. Mantau. Itu sampai berapa orang itu personilnya kira-kira yang terlibat dalam kegiatan pantau pemilu GMKI itu? Kalau masing-masing cabang, waktu itu kalau di cabangku, karena saya di cabang Waingapu, itu sekitar 10-20 orang. Oh, gitu. 10-20 orang. Iya, mahasiswa-mahasiswa. Dan bahkan itu lebih dari itu. Ada yang karena kita diberikan name tag dari
Bawaslu, dan itu satu kebanggaan Oh gitu. bagi kita yang masih mahasiswa ya. Ketika kita turun dan di masyarakat itu anak saya, itu adik saya, dia jadi pemantau pemilu. Jadi kayak seperti apa ya, bangganya masyarakat melihat kita berperan ambil peran dalam pesta demokrasi yang seperti itu. Betul. Langkah nyata gitu ya. Ya. Aksi nyata gitu. Ya, itu menarik banget teman pemilih. Kita juga masih ingin tanya lebih banyak lagi nih, tidak hanya apa aktivitas GMKI yang berfokus pada kepemiluan di tahun-tahun yang sudah lewat, tapi nanti habis ini kita mau tanya lagi kira-kira apa rencana mereka untuk melibatkan diri mereka mengambil peran dalam pemilu 2024 nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih terus bersama dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk teman pemilih yang baru saja bergabung dan baru banget juga bergabung di tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan pasti akan terus mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Klik juga tombol like dan juga berikan komentar supaya kita tetap semangat ya memberikan konten-konten kepemiluan buat semua teman pemilih di tanah air. Nah teman pemilih, untuk episode kali ini di podcast KPU RI kita sudah sampai di segmen NKCTP, yaitu nanti kita cerita tentang pemilu. Nah, untuk segmen kali ini kita masih barengan nih dengan tamu spesial kita minggu ini, yaitu Alphonse dari GMKI. Dan kita kalau di segmen ini kita bakal nanya lebih dalam lagi, cerita-cerita yang lebih banyak lagi ya Alphonse, tentang tentu saja dengan apa keterlibatan atau kiprah tamu-tamu kita dalam hal kepemiluan. Nah, teman pemilih pasti teman pemilih juga ingin tahu nih, pasti kira-kira kalau GMKI dalam sejarahnya itu memang sudah cukup dekat dengan isu kepemiluan, bahkan aktivitas-aktivitasnya juga nyata dalam hal-hal kepemiluan, dan di hari H pemungutan suara pun juga mengambil peran ya Alphonse ya. Nah, kira-kira teman-teman GMKI sudah punya rencana apa nih untuk pemilu 2024 nanti? Cerita dong. Ya, kalau ini bagi teman-teman pemilih supaya tahu ya bahwa kita tahu bersama organisasi mahasiswa kadang juga tidak terpikirkan untuk terlibat aktif di sini. Tetapi kami GMKI memang sangat fokus untuk berkontribusi dalam menyukseskan pemilu dan pemilu kada di 2024 ini. Nah, ada dua hal yang menjadi fokus utama kami saat nanti. Yang pertama, kita sudah mendaftarkan lembaga pemantau pemilu GMKI di Bawaslu. Baru Agustus kemarin kami daftarkan gitu. Kami daftarkan dengan peserta pantau pemilu dari masing-masing cabang dan sekarang di seluruh Indonesia itu kami daftarkan sekitar 500, dan ini baru data awal kami. Tetapi ini akan bertambah lagi nantinya. Banyak banget. Itu mau semua terlibat sebagai pemantau pemilu. Dan itu yang sudah kami daftarkan. Ini by name, nanti kita akan laporkan ke dilaporkannya ke Bawaslu by name ya? By name, masing-masing daerah. Ya. Oh begitu. Ya. Awal sudah ada sekitar 500-an mahasiswa ya. Mahasiswa yang nanti akan ikut terjun sebagai pemantau pemilu, memantau langsung pelaksanaan pemilu di tiap-tiap TPS ya. TPS. Ya, luar biasa. Itu kira-kira sebarannya di mana aja itu, Alphonse? Kalau daerahnya? Kita sebarannya saat ini dari karena kita dari cabang-cabang yang ada saat ini dari Nanggro Aceh Darussalam sampai ke Papua. Gitu. Itu sekitar 110 cabang itu yang terlibat aktif nanti yang akan pantau. Yeah. Masing-masing daerah akan berbagi dengan penugasan masing-masing dari pimpinan cabangnya. Tapi ini secara nasional kami daftarkan lembaga pantau pemilu ya. Nanti teman-teman di tingkatan cabang itu akan melaporkan di Bawaslu setempat. Di Bawaslu setempat. Harus melaporkan di Bawaslu setempat untuk supaya Bawaslu juga bisa tahu bahwa ini ada lembaga pantau pemilunya GMKI yang sudah ada, yang kemudian nanti bisa berkolaborasi lah bersama-sama mengawal proses
pemilu di 2024 itu. 2024 ya, betul. Ayo teman-teman GMKI semua yang mungkin juga menonton tayangan podcast ini, kira-kira teman GMKI semua berada di wilayah mana dan mau ikut memantau di daerah mana, nanti ayo coba cerita, tulis di kolom komentar ya, biar kita semua saling tahu ya. Yeah. Dan itu satu ya, Alphonse, teman-teman GMKI sudah fix menyatakan akan mengambil peran sebagai pemantau dalam pemilu 2024. Pemilu 2024 nanti ya. Oke, itu satu. Ada yang lain nggak? Yang kedua, kita sudah bicarakan juga dengan komisioner KPU RI. Yang lalu kami sudah lakukan audiensi dan kami menawarkan satu program yang kemungkinan kita bisa membantu meningkatkan partisipasi pemilu milenial. Karena kita tahu bersama bahwa bonus demografi ini kita sangat hadapi ini sekarang. Di tahun 2024 itu perkiraan kita bahwa generasi milenial itu mendominasi pemilu-pemilu pemula. Ya, betul. Itu sangat mendominasi sekali, sehingga kita melihat bahwa ini kita tidak bisa tinggal diam nih. Kita juga yang sebagai generasi milenial punya kewajiban untuk juga bisa memberikan edukasi terkait dengan kepemiluan, terkait dengan proses demokrasi. Yang kita harapan besar kita adalah pemilih-pemilih milenial ini akan berpartisipasi lebih nantinya. Nah, dengan satu program yang namanya pendidikan pemilih milenial partisipatif. Oh gitu. Ya. Karena sasaran kita di mahasiswa. Ya, yang milenial lah. Ya, teman-teman yang masih jadi mahasiswa ya. Teman-teman yang masih jadi mahasiswa. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sudah selesai bermahasiswa dan mau untuk terlibat bersama-sama itu tidak menutup kemungkinan juga. Jadi bentuknya apa tuh? Kayak forum-forum diskusi gitu atau? Ada 3 tujuan utama kami, sasaran kami ya. Yang pertama bentuk kegiatannya seminar. Nah, di seminar, kampus ya. Di kampus. Terus yang kedua itu workshop. Workshop ini betul-betul mempersiapkan teman-teman kayak seperti kita karantina untuk memberikan pendidikan pemilu bagi mereka, tahapan-tahapan pemilu, proses pengawasan seperti apa, proses bagaimana kita menjelaskan pemilih pemula ini supaya mereka terlibat dalam pencoblosan nanti itu seperti apa, apa dampaknya dan apa manfaatnya mereka terlibat di situ. Itu semua yang kita akan coba rancang, dan silabusnya kami sudah ada. Kami gitu. sudah tawarkan ke KPU. Siapa yang bikin? Itu kita sendiri. Pinter banget. Karena teman-teman kami ini di pengurus pusat GMKI, karena rata-rata sebelum mereka ke pengurus pusat GMKI juga, mereka juga aktivis kepemiluan di tingkatan daerah. Oh gitu. Ya, rata-rata aktivis kepemiluan. Yang kemarin juga mereka juga mengikuti beberapa kegiatan di Bawaslu juga, yang pendidikan kader Bawaslu. Oh gitu. Mereka juga terlibat di situ. Itulah teman-teman yang kita kolaborasi untuk bisa merancang salah satu silabus, bisa memberikan pencerahan lah ke teman-teman yang lainnya. Betul. Nah, sehingga yang kedua itu workshop, yang harapan kita bahwa setelah itu akan lahir duta-duta demokrasi yang dari GMKI. Duta-duta demokrasi ini yang berperan penting. Bisa juga nanti kita kolaborasi dengan Bawaslu, dengan KPU khususnya. Kalau mungkin program yang sebelumnya itu relawan demokrasi masih ada, teman-teman ini nanti akan coba kita dorong untuk terlibat ke sana. Betul, itu sepertinya menyenangkan sekali. Artinya tidak melepaskan perannya untuk terus mengusung isu sosial dan juga khususnya isu kepemiluan. Mengingatkan teman-teman mahasiswa kalau mereka bergabung dalam workshop atau seminar tersebut, mereka akan kembali ingat bahwa mereka boleh loh mengambil peran ketika nanti pemilu 2024 minimal menggunakan hak pilihnya. Betul sekali. Iya, betul sekali. Dan itu mudah-mudahan upaya-upayanya lancar ya teman-teman GMKI semua di semua kampus, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Itu kira-kira bakal dimulai dari tahun keberapa ya? Karena kan pemilu di Februari 2024. Kira-kira program ini akan cocok dilakukan mulai kapan nih? Kita mulai gas ini dari September ini, karena gitu. KPU dan Bawaslu itu tidak bisa jalan sendiri. Harus ada kontribusi dari anak-anak muda yang memang menaruh hati dan menaruh harapannya untuk pemilu ini bisa sukses dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa memajukan
bangsa kita lah, kira-kira seperti itu. Betul sekali, itu peran yang patut dicontoh banget ya teman pemilih. Nah, Alphonse, thank you udah membagikan cerita ya soal apa kira-kira peran yang mau diambil di 2024 nanti, khususnya dalam hal kepemiluan ya, supaya nyata. Nah, ini ada titipan pertanyaan nih dari teman pemilih yang tadi ngikutin dari IG story kita nge-share bahwa hari ini kita akan podcast dengan teman-teman GMKI. Ada salah satu yang bertanya nih, teman kita namanya Adinda, dia bertanya, kira-kira nih GMKI itu fokus aktivitasnya apa saja ya? Tadi sebenarnya udah diceritain ya, udah sempat diceritain ya. Tadi udah sempat nih dijawab di depan malahan. Tadi jadi fokusnya adalah di hal-hal yang kalau ya fokusnya terkait dengan sosial, pendidikan, betul banget. Hak asasi manusia, juga hampir semua bidang sih sebenarnya. Kita fokus isu-isunya. Iya betul ya, isu-isu sosial di sekitar kita ya. Betul-betul. Terus itu pertanyaan pertama, ada lagi yang kedua dari Genki A. Dia bertanya, ada nggak aktivitas GMKI untuk berpartisipasi menggugah kesadaran mahasiswa terhadap isu kepemiluan? Ini sebenarnya udah dijawab juga ya barusan ya. Itu jadi yang sedang kita siapkan dan sedang dilakukan sekarang. Betul, lagi disiapin supaya bisa melakukan aktivitas yang tadi disebut dengan apa tadi namanya, kelas pendidikan milenial partisipatif. Milenial partisipatif, namanya udah bagus banget itu. Nah itu tadi ya udah langsung menjawab pertanyaan dari teman pemilih semua. Memang ada kiprah nyata dan aktivitas fisik yang memang dilakukan untuk terlibat dalam proses pemilu 2024 nanti, Alphonse ya. Dan sebenarnya kan dalam sekarang kan pemerintah juga lagi menggalakkan program Merdeka Belajar. Salah satunya itu sebenarnya dia sudah didahului itu sama teman-teman GMKI yang kalian sudah terlibat sebagai petugas KPPS ya ketika kalian kuliah dulu ya. Nah itu saat ini juga didorong, Alphonse, agar teman-teman mahasiswa itu bahkan gimana kalau misalkan nih kuliah tugas praktek ya, atau kuliah kerja nyata misalnya diganti dengan yang dia ada di tahun pemilu, dia diganti dengan menjadi petugas KPPS. Iya, betul sekali. Gitu. Itu partisipasi yang nyata banget ya. Itu keren banget itu makanya. Tapi kita lihat nanti kampus mana saja yang akan bisa mewujudkan itu ya. Tentu kita akan lihat lebih lanjut nanti di tahun-tahun berikutnya. Oke, kalau gitu teman pemilih, kita sudah ngobrol seru nih dengan Alphonse dari GMKI, dan sebelum kita sudahi episode kali ini, boleh dong Alphonse kita minta Alphonse ada pesan apa buat teman pemilih yang menyaksikan ini dari seluruh tanah air. Kira-kira Alphonse pengen punya pesan apa buat teman pemilih? Silahkan. Baik, untuk teman-teman pemilih di seluruh tanah air, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa ini masa keemasan kita. Ini adalah masa keemasan kita. Kalau kita tidak bisa berkontribusi saat ini dalam proses-proses demokrasi, dalam proses pemilu serentak di tahun 2024, maka kita akan kehilangan satu momentum yang boleh dikatakan, kalau saya secara pribadi akan menyesal ketika saya tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, diharapkan memang kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum-kaum milenial, menjadi penggerak utama dalam proses pemilihan ini. Sehingga orang-orang tua kita melihat bahwa, oh ini anak-anak saya, anak-anak kita ini sudah bergerak nih. Kita juga tidak boleh kalah untuk bergerak. Artinya kita menjadi pendorong, menjadi penggerak di tengah-tengah masyarakat untuk menyadarkan masyarakat dan juga memberikan pendidikan-pendidikan kepemiluan, pendidikan-pendidikan politik kepada masyarakat di sekitar kita. Dan ingat yang satu hal yang saya tidak bisa lupakan, bahwa ini adalah masa saya, ini adalah waktu saya untuk memberikan waktu dan juga fokus saya untuk pemilu serentak 2024, karena itu tanggung jawab utama kita sebagai warga negara dan juga sebagai generasi milenial yang kemudian itu menjadi pemimpin masa depan bangsa ini. Amin, luar biasa banget Alphonse, terima kasih banyak ya sudah memberikan pesannya buat teman pemilih semua. Dan itu betul banget, kalau misalkan
teman-teman pemilih semua, para mahasiswa nih dan juga teman-teman nih kayak teman-teman game kayak gini udah yang mahasiswa ini jadi petugas KPPS, pasti mama papa kamu kan pasti juga akan ikut ke TPS. Malu dong anaknya jadi petugas KPPS, masa papa mamanya nggak nyoblos ya kan? Sekali. Betul ya. Mudah-mudahan yang teman pemilih semua lakukan nanti kalau terlibat sebagai petugas KPPS itu akan lebih menggugah semua orang-orang terdekat, minimal ya keluarga, orang tua, saudara-saudara akan ikut termotivasi untuk juga menggunakan hak pilihnya ya. Baik, kalau begitu Alphonse terima kasih banyak. Sudah mampir di podcast KPU dan sudah bercerita ya. Thank you banget, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti. Amin. Ya. Amin. Thank you, sukses selalu untuk upaya-upayanya untuk mendukung pemilu 2024 lancar ya. Amin, amin. Dan teman pemilih semua, terima kasih banyak ya sudah bersama-sama kami untuk episode kali ini di podcast KPU RI dengan tamu spesial kita yaitu Alphonse dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Teman pemilih nantikan terus ya podcast KPU RI episode berikutnya, tentu dengan bintang tamu yang tidak kalah serunya dari setiap waktu ke waktu, dari setiap episode ke episode. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.